Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat jumpa kembali pada renungan siang hari ini. Tema hari ini adalah menjaga kesehatan. Dan yang menjadi ayat penghantar atmasnya adalah Efesus 5 ayat 29. Yang sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur jikalau sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan selalu memberikan hikmat bagaimana kami merawat diri, sehingga kami dapat memelihara apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami ingin mendalami bagaimana menjaga kesehatan, sehingga kami boleh bertanggung jawab kepada Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Efesus 5 ayat 29 mengatakan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, umumnya ketika kita sakit dan periksa ke dokter, kita hanya menjawab pertanyaan dokter tanpa bercerita lebih dulu apa yang kita alami. Padahal sebenarnya yang perlu kita teliti adalah kesehatan kita tiap-tiap saat. Dan ketika ada perubahan yang menyebabkan kita sakit, kita perlu evaluasi terlebih dulu. Sehingga lebih baik ketika kita ke dokter adalah mengumpulkan dulu semua data yang kita rasakan dan sampaikan kepada dokter. Sehingga evaluasi dan pengobatannya pun tepat. Dikatakan bahwa di dalam firman Tuhan, Efesus 5:29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Untuk merawat diri tentunya segala biaya yang besar kita keluarkan supaya kita hidup sehat. Begitupun para wanita apabila ke salon. Nah, kalau hari ini kita berbicara mengenai kesehatan, sungguh-sungguh merupakan satu pengalaman yang sangat berharga dari saya. Jikalau kita boleh mengevaluasi keadaan diri kita masing-masing, begitupun ketika sesudah pulang dari dokter dan diberikan obat, kita pun perlu merasakan, bukannya kita tidak percaya kepada apa yang dokter berikan, tetapi apakah obat-obat yang diberikan itu cocok sehingga tidak menimbulkan ekses lain di dalam kesehatan kita. Sepanjang pengalaman saya, dokter pun merasa senang apabila kita mau bercerita dengan sesungguhnya, sehingga dia dapat mengevaluasi dan memberikan obat yang tepat, sehingga dalam waktu singkat kita dapat sembuh kembali. Untuk penyakit yang menaun, seperti diabetes, darah tinggi, kita perlu mengenal makanan-makanan yang perlu kita hindari. Dan begitu pun obat-obat yang kita makan perlu dengan teratur. Tetapi yang terpenting adalah jalankan semua kehidupan itu dengan penuh sukacita dan jangan penuh dengan menggerutu, berkeluh kesah. Karena dengan semua keluh kesah yang kita buat, bukannya menambah sembuh, tetapi menambah beban penyakit tambah berat.
Karena itu, biarlah kiranya kita boleh mempergunakan kesempatan kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk dapat kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Sehingga apalagi di dalam masa pandemi ini, kita boleh senantiasa menjalankan protokol kesehatan sehingga kita bisa selalu sehat. Kalau dipikir saudara-saudara, disinilah ketika masa pandemi ini, sehat itu mahal. Karena itu peliharakanlah kesehatan kita beserta hikmat yang Tuhan berikan kepada kita untuk memelihara tubuh kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa kami diingatkan untuk dapat merawat diri kami masing-masing. Dan selain itu kami selalu mengevaluasi keadaan diri kami, sehingga kami dapat bertukar pikiran dengan dokter, dan jalan penyembuhannya pun dokter dapat memberikan dengan tepat. Kami bersyukur atas usia yang masih Tuhan berikan dan percayakan kepada kami sampai saat ini, sehingga kami dapat terus mempertanggungjawabkan dan memeliharakannya, sehingga kami selalu bersukacita dan bergembira di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa di dalam renungan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.